penting, di mana sejak awal pembukaan doa, mengundang kehadiran Roh Kudus, puji-pujian, penyembahan, senandung bahasa roh, firman, nanti doa-doa dan penutup, itu adalah semua bagian di mana kita tersambung dengan Roh Kudus sendiri, ya. Tinggal kita mau buka hati sejak awal sampai akhir, maka kita akan mendapatkan banyak sekali sentuhan dan rahmat Tuhan. Dan tadi saya juga merasa bahwa di dalam penyembahan kita yang sudah dibawakan dengan begitu baik, ya, dengan hati, dengan penuh persiapan, Tuhan juga hadir untuk menjamah yang sakit, memberikan karunia-karunia-Nya kepada yang membutuhkan untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Oleh sebab itu, kalau tadi dikatakan saya melayani konseling, apa dan lain sebagainya, saya pikir yang paling penting adalah bukan kita datang kepada orang, ya, untuk kita minta konseling dan lain sebagainya, tetapi pertama-tama kita harus terlebih dahulu datang sendiri kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan karunia Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan sarana, yaitu doa, kitab suci, saat hening, untuk Dia itu bercakap-cakap dengan kita, menyembuhkan kita, memberikan kekuatan pada kita, dan memberikan kita peneguhan. Jadi setiap saat kita bisa datang pada Tuhan. Kalau datang pada orang, itu bisa banyak kesulitan, ya. Bisa orangnya itu sibuk, orangnya juga lagi bad mood, orangnya juga lagi punya masalah, tidak selalu bisa melayani dengan baik. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan itu tampaknya lambat, tampaknya tuh kok lama sekali, tampaknya kok nggak jelas, ya. Jalannya itu memang gelap, ya. Itulah jalan iman. Oke. Nah, oleh sebab itu kita dibawa lewat proses hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti, tetapi membuat iman kita tuh tambah lama tuh tambah dalam, tambah kuat, tambah bergantung pada Tuhan. Dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa mencapai persatuan dengan Tuhan itu dengan iman yang sejati, iman yang murni, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan pikiran dan kehendak Tuhan sendiri. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah cinta dan penderitaan. Memang tadi sudah disinggung, ya, di awal bahwa cinta siapa, penderitaan siapa. Patokan kita itu selalu Yesus, ya. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, ya. Jadi Yesus karena begitu mencintai umatnya dan mencintai Bapaknya, Ia mempunyai suatu komitmen sampai akhir untuk melakukan tugas, ya. Dan itu bukti cinta Dia. Dan itu kita tahu sampai dengan wafat di salib. Nah, kita udah tahu kadang-kadang bahwa cinta itu dibaliknya ada penderitaan. Kalau saya lukiskan, cinta dan penderitaan itu ibarat satu koin. Kalau kita sekarang uang koin itu tambah jarang, ya, 100 rupiah gitu, ada gambar angka 100, ada gambar burung Garuda. Itulah cinta dan penderitaan, satu koin yang sama. Itulah kehidupan, ya, ada cinta, ada penderitaan. Nah, walaupun orang tahu itu pacaran itu bisa sakit hati, ya kan, atau kita menikah itu pasti banyak pengorbanan, banyak air mata, tetapi orang tetap aja mau menikah, tetap aja mau pacaran, ya kan. Nah, sudah tahu bahwa kehidupan ini mengandung bermacam resiko, tetapi kita tetap mau mengambil keputusan penting dalam hidup kita, mau masuk dalam cinta, walaupun itu mengandung resiko. Karena apa? Karena hati kita itu udah ditarik, ya, udah dilukai oleh cinta, sehingga jadi kalau misalnya nih perempuan dengan laki sudah saling jatuh cinta, akhirnya mereka mau melanjutkan ke pernikahan. Otomatis di situ ada pahit, ada manis, ada proses, tetapi kita berjalan. Nah, sama juga dengan hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu udah memanggil kita. Ibaratnya kalau kita lihat dalam puisinya Santo Yohanes Salib dalam Mendaki Gunung Karmel, stansa 1, ya, bait pertama, itu dikatakan hati yang terluka oleh cinta. Artinya apa? Tuhan itu mencintai, Dia ibaratnya memanahkan panah asmara dalam hati kita, sehingga kita itu kena, ya, cintanya Tuhan, dan akhirnya kita cari Tuhan.
Nah, sama. Jadi ketika kita ikut retret awal, kita ikut pencurahan Roh Kudus, kita doa, kemudian kita ngalamin bahwa aduh, Tuhan itu kok begitu baik. Ya, kita mengalami hati kita itu disentuh oleh cinta Tuhan. Sehingga apa? Ada kobaran di dalam hati kita. Seperti tadi juga waktu kita sedang pujian penyembahan. Saya yakin ketika kita buka hati, Tuhan menyentuh kita, pasti hati kita itu berkobar untuk mengasihi Dia. Coba aja tanya teman-teman yang tadi WL, yang musik, latihannya berapa kali dalam seminggu. Terus untuk persiapan ke sini tuh harus buang waktu berapa banyak, buang duit, buang tenaga, kadang-kadang mungkin masih ada gesekan, kadang-kadang dikritik sana sini. Nggak enak, sakit, tetapi tetap aja mau melangkah maju. Karena apa? Hatinya itu udah dipenuhi, ditarik oleh cinta Tuhan. Mau nggak mau dia tetap maju, karena inilah panggilan. Jadi cinta itu adalah panggilan, ya. Kita dipanggil untuk mencintai Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita nggak memenuhi panggilan itu, kita juga nggak akan merasa hidup kita ini penuh, ya. Tapi ketika kita mau berjalan memenuhi panggilan Tuhan, di situ kita akan mengalami hidup kita itu ada artinya. Hidup kita itu penuh begitu, ya. Nah, disitulah kita bersyukur bahwa kalau saat ini Anda itu sudah terluka oleh panah cinta Tuhan, maka bersyukurlah kepada Tuhan, ikuti terus panggilan Tuhan. Apa itu panggilannya? Kadang-kadang kita merasa kangen sama Tuhan, pengen baca kitab suci, aduh kok nggak ngerti. Kalau nggak ngerti itu berarti panggilan Tuhan untuk lebih banyak lagi doa sama Tuhan. Roh Kudus, tolong aku untuk bisa mengerti kehendak-Mu buat aku lewat sabda Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Karena apa? Itu adalah kehendak Dia supaya kita tuh makin mengerti Dia, makin mengalami cintanya. Jadi kalau kita maju selangkah demi selangkah dengan kodrat kita yang lemah, dengan pikiran kita yang sangat terbatas, tapi kita mau melangkah, kita minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan menuntun dan menolong kita, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan takut, kita jangan merasa orang lain itu bisa, tapi aku nggak bisa mengajar, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa baca kitab suci, aku nggak bisa memberi renungan. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Karena apa? Yang membuat kita bisa adalah Roh Kudus. Nah, ketika kita buka hati, maka di situ ada kuasa Tuhan. Nah, kita lihat di sini, ketika kita mau jalan, melangkah satu langkah demi satu langkah, kita akan semakin mengenal cinta Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda rindu doa, Anda rindu baca kitab suci, Anda rindu ikut pujian penyembahan seperti malam ini, itu adalah undangan Tuhan. Ikuti aja, nanti kita akan lihat, Tuhan akan bukain lagi satu tahap cintanya buat kita, ya. Kita ngikutin, akan ada lagi hadiah dari Tuhan, surprise dari Tuhan. Nah, biasanya orang yang baru mulai bertobat, ya, orang yang baru mulai disentuh oleh panah cinta Tuhan, ya. Kalau dalam stanza 1 mendaki Gunung Karmel dikatakan seperti itu, dia akan terus mencari Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan itu sembunyi. Dalam arti Tuhan itu, kok aku sekarang gak merasa apa-apa ya? Kok dulu aku waktu doa itu selalu nangis, selalu hatiku itu rasanya dipenuhi oleh sukacita. Kehadiran Tuhan itu deket banget rasanya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu bisa saja menyembunyikan diri. Tujuannya apa? Bukan karena Dia jahat, tetapi Dia pengen kita terus maju, tidak tinggal saja di dalam hiburan-hiburan itu. Karena apa? Ketika orang terbiasa setiap kali doa bisa nangis, setiap kali doa dia mendapatkan begitu banyak pengertian, begitu banyak hiburan, orang bisa saja lupa pada yang tujuannya, pada yang dituju, yaitu Tuhan. Yang dia ingat akhirnya, aduh aku pengen masuk doa lagi supaya aku bisa menikmati seperti kemarin dulu, yaitu aku bisa nangis, aku plong banget. Nah, kalau kita keseringan seperti itu, lama-kelamaan akhirnya kita malah kepengen nyari itunya, nyari hiburannya. Nah, ini yang Tuhan gak mau, bahwa kita akhirnya terjebak di situ, melekat pada hiburan, bukan mencari Tuhan. Nah, kalau kita
melekat pada yang namanya hiburan rohani saja, maka kita ini ibaratnya itu masih kecil ya, masih anak kecil yang kalau nggak dikasih permen nggak mau belajar, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau mandi gitu kan. Tapi ketika kita sudah cukup kuat, Tuhan lihat kita sudah setia, maka nanti dia akan pelan-pelan tarik kita maju dengan kehendak kita, dengan tekad kita, aku tetap mau cari Tuhan walaupun aku tidak mendapatkan hiburan apa-apa. Nah, itulah jalan yang murni, jalan yang iman. Itulah yang oleh Yohanes Salib dikatakan bukan jalan yang ke kiri, bukan jalan yang ke kanan, tetapi jalan yang lurus. Yang ke kiri itu apa? Yang ke kiri itu kita cari Tuhan dengan segala macam harta dunia misalnya ya. Ke kiri atau ke kanan itu menunjukkan biasanya ada dua cara orang itu kepengen deket sama Tuhan atau kepengen mengalami bahagia, pengen mengalami cinta ya. Ya, dia pengen hidupnya itu nyaman, yaitu lewat tadi mengejar harta, pendidikan, dikagumin orang. Seperti yang dulu saya juga sering sharing, saya awalnya memang sejak SMP, SMA, kuliah itu pengen sekali jadi orang sukses, orang hebat, wanita karier dengan gaji besar di kota besar dengan kedudukan yang bonafit. Nah, tapi akhirnya setelah menikah saya nggak boleh bekerja, saya juga nggak boleh ngambil S2, dan saya merasa hidup saya nggak ada artinya, frustrasi, berat, dan saya menganggap bahwa kalau hidup tanpa S2, tanpa prestasi, tanpa karier, tanpa dikagumi orang itu nggak ada artinya buat saya. Nah, tapi pada waktu itulah Tuhan menolong saya, mengubah saya lewat sabdanya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Nah, disitulah saya baru mengenal bahwa hidup panggilan saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Itulah jalan yang Tuhan mau lurus. Nah, dalam perjalanan mencari Tuhan, hati-hati kita bisa lagi nyantol di mencari kenikmatan rohani, karunia-karunia rohani tadi ya. Aku kepengen bisa menyembuhkan, aku kepengen bisa ngajar, aku kepengen bisa konselingin orang dan orang itu sembuh. Motivasi itu sebenarnya baik ya, bahwa kita bisa mengajar dan orang lain bisa mengerti, kita bisa konseling orang lain tertolong, itu semuanya baik. Asalkan itu semua kita lihat sebagai sarana aja untuk semakin memuliakan Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan, dan membuat kita juga semakin dekat, semakin rendah hati, semakin tergantung pada Tuhan. Kalau tidak seperti itu, maka kita nggak sampai pada tujuan hidup kita ya. Nah, kita nggak nyampe, karena apa? Kita akan menjadi itu. Kalau udah bisa nyembuh, kita akan buka praktek, kita jadi dukun dan kita sesat ya. Itu namanya penyelewengan. Karunia rohani itu semuanya diberikan oleh Tuhan untuk sebagai sarana kita melayani secara lebih efektif. Itu aja. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita tahu nih ya, ternyata jalan menuju Tuhan itu, jalan untuk bisa sampai bertumbuh dalam cinta, itu adalah jalan yang gelap. Jalan yang tidak pegang ini, tidak pegang itu, tidak menonjol, direndahkan, tidak boleh punya kebanggaan sendiri, tetapi semuanya kita kembalikan pada Tuhan. Nah, ini adalah satu penderitaan sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi manusiawi kita ya, kalau dari ego kita itu nggak enak banget loh, dikritik, udah pelayanan, udah capek-capek, dianggap kamu itu masih kurang ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu penderitaan. Nah, ini yang dari sisi manusiawi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Tuhan, ini sebenarnya jalan untuk membersihkan kita, memurnikan kita, meluruskan jalan hati kita yang masih bengkok-bengkok ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau orang itu tadi kembali ya, udah mencintai, terus akhirnya menikah nih. Dia menikah, pasti itu menikah, yang sudah menikah itu pasti tahu tuh, atau yang belum menikah pasti lihat papa mamanya sering berantem ya. Atau kalau punya adik, lihat mamanya bangun tengah malam gantiin popok. Atau lihat papanya, kalau kita punya saudara, punya adik, kadang-kadang papanya itu harus kerjanya double-double supaya bisa menyekolahkan sampai lulus saudara kita semua, kita sekeluarga ya, kita dengan kakak kita, dengan adik kita.
itu semua sebenarnya kan satu bentuk kalau mau dilihat pengorbanan ya. Cinta itu pasti mengandung pengorbanan. Nah, tetapi kalau kita lakukan karena cinta ya, maka ini akan membuat kita itu semakin murni, semakin bertumbuh dalam banyak kebajikan rohani. Kebajikan rohani. Jadi yang kalau saya katakan, kalau misalnya ibu nih bangun tengah malam masak, atau misalnya dengan uang belanja 100.000 gimana caranya nyukupin hidup sekeluarga, 6 orang satu keluarga, 4 anak, suami istri dalam sehari ya, harus dicukup-cukupin. Bagaimana mengelola keuangan dan lain sebagainya, mikir masakan apa yang enak, murah, meriah tapi sehat buat anaknya semuanya ya. Nah, ini semuanya adalah bentuk pengorbanan ya, yang dilakukan setiap hari. Nah, apa yang kita lakukan tiap hari ini ya, berkorban ya, melakukan apa yang kita baik, kadang-kadang kita nggak rasa sebagai pengorbanan kok, karena kita melihat ini tanggung jawab ya. Cinta kita itu juga sama dengan tanggung jawab. Tanggung jawab juga sama dengan komitmen. Komitmen itu juga sama dengan pengorbanan ya, dan dalam arti tertentu itu juga mengandung penderitaan ya. Tetapi kalau kita jalani dengan tekun tiap hari ya, makanya seperti kata Santa Teresa Lisieux, apa yang kita lakukan, pekerjaan kita yang kita lakukan tiap hari itu membawa kita pada kekudusan. Nah, di sini kita lihat bahwa pekerjaan yang kita lakukan tiap hari ini akan menolong kita untuk murni ya, tidak lagi namanya orang kalau kerja di dalam rumah ya, nggak ada yang muji. Mau anak baik sama orang tua, walaupun diperlakukan tidak adil oleh papa mama, mama lebih sayang kakak saya, papa lebih sayang adikku, aku nggak tahu siapa yang sayang gitu, paling omaku atau opaku, tapi oma opa udah nggak ada. Nah, tapi kita tetap mau mengabdi orang tua, kita tetap mau menghormati, tetap mau menyayangin walaupun kadang-kadang dengan hati yang perih gitu ya. Tapi ketika kita lakukan itu dengan tulus, tahu nggak, kita lama-lama itu menjadi orang yang makin kudus loh. Makin apa? Makin sabar, tidak suka komplain, karena kita udah biasa menelan pil pahit ya. Asal jangan jadikan kepahitan. Pil pahit tapi kita olah. Bagaimana supaya penderitaan ini yang hanya aku yang tahu. Mungkin kita malu ngomong ke papa mama. Papa mama, kenapa sih kok lebih sayang sama adikku? Kenapa lebih sayang sama papa? Kenapa lebih sayang sama koko, sama kakakku ya? Mungkin kita malu. Tetapi ketika kita membawa itu di dalam doa, kita mau sadari, oh mungkin papa mamaku punya masalah sendiri, punya alasan sendiri, tapi kita mau datang pada Tuhan ya, kita serahkan pada Tuhan, dan kita tetap mau berbuat baik ya, mencoba mengampuni walaupun itu berat. Kita sedang bertumbuh di dalam kebajikan ya, kerendahan hati, kelemah lembutan itu akan muncul. Nah, tetapi kalau kita kerjaannya komplain melulu, kita kerjaannya memberontak melulu, maka kita nggak akan nyampe tuh pada tumbuh kebajikan-kebajikan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita itu punya komunitas ya, yang sama-sama saling mengingatkan untuk terus berjalan. Tapi kalau saya katakan ada masalah dalam keluarga seperti itu, memang sangat baik kalau kita mengkomunikasikan dengan cara yang tidak melukai. Jadi memang berat, tapi latihan. Misalnya ngomong pelan-pelan, atau mungkin dengan guyon-guyon ngomong pada papa, pada mama, "Ma, kenapa sih selalu kalau ikan yang enak, makanan enak, baju yang baru kok mesti dikasih ke adek, ke dedek gitu. Tapi kalau aku kok nggak dapet yang spesial." Misalnya kita ngomong guyon-guyon gitu, mungkin papa mama kita akan ngerti ya pelan-pelan. Nah, tapi ya itu tadi, kita berusaha untuk menerima bentuk-bentuk ketidakadilan sebagai penderitaan dan sebagai bentuk cinta kita juga kepada orang tua, dan bentuk cinta kita dan ketaatan kita, komitmen kita untuk mengikuti Tuhan ya. Mengikuti Tuhan itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang Kristen itu harus berusaha untuk latihan. Ini latihan hidup lebih baik. Tidak serta-merta orang itu bisa baik ya, tetapi latihan. Nah, kalau saat ini kita sedang banyak masalah, kita sedang banyak tekanan, itu adalah sebenarnya sedang ujiannya lagi banyak tuh, PR-nya lagi banyak.
Tapi kalau kita ngerjakan PR, kita mau belajar untuk lulus ujian, kita mau banyak baca, kita mau banyak doa, belajar sama sang guru kita, maka kita bisa lulus ujian ini. Kalau kita lulus ujian, ternyata hal-hal itu tidak lagi terlalu mengganggu hati kita. Oh, kadang-kadang kita diperlakukan nggak adil, itu kita udah bisa paham, ternyata orang ini punya masalah ya. Jadi itu akan sangat menolong kita untuk mengalami damai di hati. Nah, itu juga menolong kita untuk tidak melekat pada banyak hal-hal yang duniawi ini. Nah, ini yang sebenarnya penderitaan itu bisa kita lihat juga sebagai satu bentuk malam gelap ya, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk melepaskan kita dari kelekatan-kelekatan yang gak perlu. Misalnya kelekatan pada manusiawi, secara manusiawi ya. Misalnya saya punya pengalaman tuh, dan saya yakin remaja-remaja juga pernah punya. Pacaran pertama, sakitnya luar biasa ketika tuh harus putus ya. Tetapi setelah kita belajar makin dewasa, mungkin rasa sakit itu bisa kita kelola dengan lebih baik. Nah, akhirnya apa? Kita itu semakin tidak melekat pada pujian orang, tidak tergantung lagi pada apakah dia suka sama aku ya, misalnya, apalagi misalnya udah menikah ya. Kalau udah menikah misalnya suaminya itu udah berubah. Dulu itu manis banget, seringnya ngasih surprise kalau ulang tahun, atau kadang-kadang bukan ulang tahun aja dikasih hadiah kecil, dibawain es krim, dikasih coklat, bunga, atau apalah, tas lah apa gitu ya. Tapi setelah menikah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun kok mungkin keadaan ekonomi juga berubah, gak ada lagi semua itu. Tetapi orang yang belajar bertumbuh, yang hidupnya berkembang, tidak hanya tidak melekat pada memori masa lalu, mereka hidupnya berkembang terus, dia bisa tidak terlalu depresi, tidak terlalu stres, tidak terlalu jengkel, tidak benci dengan perubahan keadaan ya. Dan kemudian dia juga nggak harus tergantung bahwa kalau suamiku nggak baik sama aku, hidupku nggak ada gunanya lagi. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Karena apa? Rasa suka kita, rasa bahagia kita, damai hati kita tergantung oleh orang lain. Dan kita tahu kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol keadaan di luar hidup kita. Yang kita bisa kontrol, kita bisa atur adalah bagaimana hati kita itu tidak melekat pada itu semua. Artinya apa? Loh, kalau orang udah kawin mah gimana nggak melekat? Ya pasti kita tetap satu ya, punya ikatan jadi satu. Tetapi bahwa perasaanku itu tidak tergantung apakah kamu baik sama aku apa enggak gitu loh. Kalau suami kita atau istri kita lagi bad mood, kita jangan ikut-ikutan bad mood. Nanti tambah kacau kan rumah tangga ini. Apalagi zaman sekarang. Nah, jangan ikut-ikutan bad mood. Karena apa? Kalau satunya bad mood, ya kamu sih bad mood, makanya aku jadi moodnya juga jadi jelek juga. Berarti di rumah itu bad mood kuadrat, anak-anak yang gak betah di rumah. Nah, tapi ketika suami atau istri itu lebih dewasa, ketika bad mood ya kita biarkan aja. Memang dia punya masalah, ya udah kita biarin. Jangan sampai bilang, gara-gara kamu bad mood, aku juga lagi bad mood. Nah, itu artinya kita sangat dipengaruhi, sangat tergantung oleh situasi pasangan kita, situasi luar. Tapi kalau orang tidak melekat pada manusia, ini kata Yohanes Salib ya, kelekatan pada manusia itu membuat ini. Kalau kita udah jengkel sama orang, bisa sepanjang hari itu udah gak bisa berdoa. Sepanjang hari itu udah gak ada rasa syukur sama Tuhan. Bagaimana bisa berdoa, bagaimana bisa bersyukur kalau hati kita itu penuh oleh kejengkelan, atau kita diliputi ketakutan akan masa depan. Itu kita mencemaskan sesuatu yang belum terjadi ya. Itu juga karena kurang iman ya. Nah, seperti itu. Atau kita dikuasai oleh kebencian, itu juga kelekatan pada manusia ya. Kebencian, benci banget sama orang itu. Bayangin kalau kita benci banget sama orang itu, orang itulah yang akan mewarnai seluruh 24 jam hidup kita. Mimpi pun kita bawa gitu. Nah, kelekatan ini perlu kita lepasin supaya kita hidup damai. Atau ada orang yang melekat pada anjing piaraan, hewan piaraan, hobi, atau barang-barang. Kalau nggak dapet barang itu, nggak bisa tidur. Wow, kasihan kan kalau sampai kita nggak bisa tidur, kita jadi nggak sehat hanya karena
dipengaruhi oleh barang yang kita suka itu pecah atau dipinjam orang kemudian rusak dan kita nggak bisa mengampuni situasi itu akan sangat merugikan kita. Artinya apa? Kita dikuasai oleh barang, padahal kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang tertinggi. Sehingga tidak ada ciptaan apapun yang bisa memenuhi hati kita kecuali Tuhan yang tidak terbatas, ya. Kita dikuasai ambisi karier seperti saya dulu, ya. Dikuasai oleh ambisi, oleh karier, harus jadi nomor satu, harus sukses. Maka pada waktu itu betul-betul saya nggak bisa lihat anugerah Tuhan dalam keluarga. Saya merasa perkawinan, suami, keluarga itu sebagai hambatan saya meraih ambisi saya. Walaupun ada uang, walaupun tinggal di rumah yang cukup baik, walaupun ada mobil, saya nggak bisa menikmati semua itu karena saya dikuasai oleh ambisi. Tetapi setelah Tuhan mengubah, ya, lewat sabdanya yang menyentuh hati saya, di situ saya bisa mulai bersyukur dan melihat pelan-pelan, tujuan hidup saya dan mengarah ke situ. Jadi apa yang kita lihat kadang-kadang sebagai penderitaan, ya, itu adalah sebenarnya cara Tuhan untuk melepaskan kita. Nah, dalam Yohanes 15 juga dikatakan, ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang sudah mulai berbuah diapain? Dibersihkan, ya kan? Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Itulah saat-saat kita yang sudah ikut Tuhan, mencintai Tuhan, tapi banyak mengalami masalah. Masalahnya bukan karena Tuhan itu jahat, ya, sekali lagi, tetapi karena apa? Kita masih banyak sekali ego, kita masih banyak sekali kelemahan yang harus diberesin. Nah, inilah yang kita anggap sebagai penderitaan. Wah, kenapa sih ikut Tuhan tambah menderita? Ya bukan itu, tapi karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah, kelekatan-kelekatan itulah yang kalau dilepasin, akhirnya kita bisa nyampe pada persatuan cinta dengan Tuhan, sampai pada damai sejati. Itulah yang kata Yohanes Salib. Nanti di puncak ketika kita bersatu dengan Tuhan dalam cinta, artinya apa? Kehendak kita udah sama dengan kehendak Tuhan. Ya, taat itu adalah bentuk cinta yang tertinggi. Seperti Yesus taat pada Bapaknya, ya, sampai mati. Itu cinta yang paling tinggi. Taat itu kadang-kadang orang pertama hanya karena takut, itu level awal. Terus taat di KTM, di komunitas, taat pada Tuhan, taat ajaran gereja karena takut masuk neraka, takut dihukum. Itu masih level SD. Kemudian taat karena kalau ikut Tuhan itu dapat berkat. Memang ada banyak dari kita yang mengalami setelah saya ikut Tuhan, doa saya dikabulin, rencana-rencana saya yang gak benar akhirnya dibatalin, terus ternyata Tuhan ngasih gantinya yang jauh lebih baik. Ya, itu ada. Ternyata ikut Tuhan itu enak ya, jalannya lurus, dapat berkat gitu. Nah, tapi level yang tertinggi, mau ada berkat, mau ada apapun, kita tetap cinta sama Tuhan. Itu level yang paling tinggi, ya. Artinya kita sama Tuhan itu udah gak bisa dipisahkan lagi. Kita udah gak bisa dipisahin karena kita mau ikut Tuhan sampai mati, apapun tidak dapat lagi memisahkan kita dari cinta Kristus. Nah, itu level tertinggi dari cinta, ketaatan. Nah, di situ kita gak lagi mementingkan keinginan kita. Dan orang yang seperti ini tuh orang yang paling bahagia. Karena apa? Kita tahu dalam dunia ini yang terjadi pasti kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita itu udah sama dengan kehendak Tuhan, ya, kita mau, Tuhan udah kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Tuhan belum jawab, kita punya juga iman bahwa Tuhan pasti punya waktu, ya. Ada hal yang masih harus diberesin. Nah, maka kita akan bisa tetap sabar. Nah, orang yang sabar, setia, damai, itu bahagia, seperti itu. Jadi, kita lihat di sini bahwa sungguh-sungguh jalan cinta itu mengandung pengorbanan, mengandung penderitaan. Tapi ketika kita ikuti terus, ya, lewat kesetiaan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dalam tugas-tugas kita sehari-hari, maka kita akan jadi orang yang kudus, tumbuh dalam banyak kebajikan, makin sabar, makin rendah hati, makin mengalah, makin kuat imannya. Saya teringat satu cerita. Ini bagian dari cinta yang juga pengorbanan, ya. Tapi akhirnya kita lihat di sini dengan menjadi orang tua, ya, dia di situ berlatih untuk mau berkorban. Nah,
ketika masa pandemi ini, ketika lockdown, kita kan tahu ya banyak kerja-kerja online itu pengemudi yang kehilangan penghasilan. Kemudian saya juga dapat share-share, oh gimana kalau kita juga ayo beli makanan tapi minta tolong Gojeknya yang ambil, tapi udah buat dia aja gitu. Nah, pernah suatu kali saya lakukan itu dan saya bilang ambil aja Mas, itu buat Mas gitu. Saya dalam aplikasi saya ngomong gitu. Wah, terima kasih banyak. Dia bilang saya juga kebetulan belum makan, tapi saya akan bawa ini, saya akan bawa pulang, saya akan bagi ke anak saya. Wah, saya bilang, waduh, kalau gitu saya belikan satu lagi. Oh nggak usah, ini aja akan kami bagi. Saya akan bagi dengan anak-anak di rumah. Saya mau tambahin, dia udah nggak mau, mungkin dia sungkan. Tapi saya di situ terenyuh banget ya bahwa dia belum makan, tapi dia akan pulang dulu membagi ke anak-anaknya. Dan waktu itu saya juga dapat satu share rekaman bagaimana pengemudi itu juga taksi ya, dia bilang belum dapat nih penumpang mulai pagi, udah siang. Tapi ketika penumpang pertama dia dapat, dia langsung cepat-cepat pulang dulu, bawa hasilnya itu untuk beli beras buat istrinya masak untuk memberi makan anak-anaknya. Walaupun dia sendiri belum makan mulai pagi, tapi kita lihat di situ bahwa cinta itu membuat kita bisa berkorban, dan di situ betul-betul melatih kita untuk asketis ya, untuk menyangkal diri, untuk berkorban. Nah, jadi jangan takut untuk masuk dalam cinta. Ketika cinta memanggil, ikuti aja, walaupun di balik cinta itu banyak penderitaan. Itu kata Khalil Gibran ya, bahwa di balik cinta ada penderitaan. Tetapi ketika kita mau mengikuti, kita akan dimurnikan, kita akan tumbuh dalam banyak sekali kebajikan-kebajikan. Seperti itu. Baik, mungkin kalau saat ini Anda mau tanya, boleh ya. Kalau saya memberi terlalu banyak, nanti akan mudah dilupakan. Jadi saya persilakan untuk boleh tanya, kita diskusi.